Pada waktu itu, Letnan Kolonel I. Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda, kurang lebih 2.000 tentara, dan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berteriak histeris. Mulai hari ini, pulau ini adalah milik kita. Kalian semua harus tunduk padaku. Haha. Mari kita kembali ke markas. Siap, Jenderal. Setelah jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I. Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak Komandan I. Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ini pasti ulah Belanda, Karai. Belanda! Lihat Karai, itu ada bendera Belanda Karai. Belanda! Belanda kurang ajar. Mereka datang pasti untuk menjajah. Kita tidak bisa diam saja. Ayo kita ke markas. Siap, Komandan. Sesampainya Komandan I. Gusti Ngurah Rai dan pasukannya sampai ke markas, Komandan I. Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali, karena disebabkan oleh isi dari perjanjian Linggarjati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto. Ini adalah akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati, maksud komandan surat dari pusat. Ya, surat dari pusat yang berisi tidak mengakui wilayah Bali, bukan wilayah Indonesia. Bagaimana bisa seperti ini? Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Ada apa, komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini pasti ulah dari Belanda. Mereka ingin memecah belah kita. Yang harus kita ingat adalah meskipun kita tidak diakui sebagai wilayah Indonesia dalam perjanjian Linggarjati, jiwa dan negara kita tetap Indonesia. Kita buktikan kepada pusat bahwa kita juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I. Gusti Ngurah Rai agar mau untuk bekerja sama dengannya. Kita harus mencari cara agar para monyet Bali itu mau bergabung bersama kita. Kenapa harus bergabung bersama kita? Mereka hanya berguna sebagai las sepatu kita. Apa untungnya juga untuk kita? Hah? Apa ini yang dinamakan strategi? Sudah, saya sudah minta kalian untuk tidak bertengkar di sini. Jika Bali di tangan kita, itu untuk mempermudah kita menyerang Indonesia dari arah timur. Kalau begitu kita ancam saja mereka, Jenderal. Atau kita bawa saja mereka ke markas kita? Ah, apa itu yang disebutkan membujuk? Jika seperti itu, para monyet Bali akan menyerang kita. Jenderal, bagaimana jika Jenderal bertemu dengan pimpinan tentara mereka lalu membujuk mereka agar bergabung dengan kita? Mereka itu orang bodoh, Jenderal. Saya pikir itu ide yang bagus. Kalau begitu, saya akan menemui mereka melalui surat. Setelah Jenderal Belanda menulis surat, lalu surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I. Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I. Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara ini di bawah pemerintahan Belanda. Tidak! Ada apa, Komandan? Mereka mengajak bergabung untuk pembentukan negara Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak! Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I. Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda, yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan,
Silakan katakan kepada pusat di Yogyakarta, karena rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Membaca jawaban dari komandan pasukan Bali tersebut, Jenderal Belanda naik pitam. Lalu Jenderal Belanda tersebut menyuruh salah satu prajuritnya untuk memenggal kepala pembawa pesan tersebut dan mengirim potongan kepalanya ke markas pasukan Bali. Di markas pasukan Bali, Apa ini? Ada apa? Apa itu? Belanda kurang ajar. Mereka pikir kita diam saja setelah diperlakukan seperti ini. Ayo kita hadapi mereka. Siap, Komandan. saat malam hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsinika di Tabanan. Saat telah memasuki markas Belanda di Tabanan, Kemana keparat-keparat itu? Kau cari ke sana dan kau cari ke sana. Baik, Komandan. Jenderal Belanda marah ketika mengetahui pasukannya telah dikalahkan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Verdomo, para monyet Bali itu kurang ajar. Kita harus cari cara untuk mengalahkan para monyet Bali itu. Bagaimana bila kita serang balik mereka? Itu ide yang bagus. Ayo kita serang balik mereka. Siap, Jenderal. Sebelum I Gusti melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali, di dalam rumah I Gusti Ngurah Rai berbicara kepada istrinya. Ada apa? Mengapa kau gelisah soal Belanda? Mereka telah pergi. Perasaanku tidak enak, Bi. Tenanglah, Dek. Di tengah percakapan I Gusti dan istrinya, dari luar seorang prajurit Bali berteriak. Parai, parai, parai. Ada apa? Belanda menyerang di Desa Marga, Parai. Apa? Bagaimana bisa? Sepertinya mereka mendapat kiriman pasukan bantuan. Jumlah mereka semakin banyak, bahkan lebih banyak dari jumlah pasukan kita yang telah ditambah. Sebanyak apapun pasukan mereka, kita tetap harus mempertahankan Bali. Yakinlah, kita pasti mengalahkan mereka. Silakan berjuang hingga tetes darah terakhir. Siap, Parai. Aku yakin Bali akan memenangkan perang ini. Silakan kamu keluar dahulu. Baik, Komandan. Lalu setelah prajurit tersebut keluar, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan kembali pembicaraan bersama istrinya. Apa kamu yakin, Bri, prajuritmu akan menang? Beli yakin, rakyat Bali adalah rakyat yang memiliki semangat teguh dalam mempertahankan kekuasaan Bali. Tapi Dek, ini kewajibanku dan tugasku. Tapi ingatlah, tugasmu bukan hanya menjadi komandan, tetapi juga kepala keluarga ini. Dek, buat apa kita hidup bersama, Dek, jika keadaan terjajah? Dek, buat apa kita hidup bersama jika angan-angan harapan hanyalah jadi suatu semu? Ingatlah, Dek, anggaplah Beli sudah mati. Tidak usah kau pikirkan, Beli akan pulang. Ini kewajibanku, maaf, Dek, Beli akan pergi. Pergilah, demi bangsa ini aku rela. Setelah itu, I Gusti Ngurah Rai berpamitan dengan istrinya, dengan mengecup tangan istrinya. Lalu ketika I Gusti telah pergi, Desak Putu berdoa. Tuhan, tolong jaga suamiku demi keamanan Bali, negeriku, dan keluargaku. Sampainya di markas pasukan Bali, Komandan I Gusti Ngurah Rai berusaha untuk menyemangati pasukannya untuk mengalahkan pasukan Belanda. Baik, kita harus mengusir penjajah yang datang. Kita gunakan pedang. Jika pedangmu patah, gunakanlah kedua tanganmu untuk membunuh. Jika tanganmu patah, gunakanlah gigimu untuk menggigit. Jika gigimu patah, gunakanlah bola matamu untuk mematahkan semangat lawan. Ayo kita hadapi para penjajah. Ayo! Siap, Komandan. Siang harinya 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan,
Pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali dan Belanda berseru untuk melakukan pertempuran. Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda yang lebih maju dari pasukan Bali. Belanda juga menggunakan bom dari pesawat udara. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tangan Jenderal Belanda dengan 1 kali tembakan pistol. Bangun, apa yang kau katakan? Puputan. Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Malam itu pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa. Harus tunduk padaku. Haha. Ayo kita ke belakang. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ada penjara Belanda, Kak Rai. Belanda kurang ajar. Mereka pasti mereka. sebagai Sudah. Tidak. Malah kurang ajar. Mereka pikir setelah dipermelang. Di mana para keparat itu? Mengapa kau gelisah? Tuh kan Jay. Ya. Belanda. Mereka telah balik. Tuh kan. 2, 3. Kita harus cari cara untuk mengalahkan Pak. Kak. Tanganmu untuk